goyang sama sekali. Dan yang aku suka adalah gimana cara dia nggak jadi yang beban gitu loh dengan banyaknya ekspektasi yang ditanggung karena setelah mendapatkan spotlight ya di match kemarin sama dengan ada Vegatron Alpha, semua mata kamera di Aran kayak gitu. Dan dia nggak membuat itu menjadi satu buah beban, justru malah menjadi motivasi untuk menunjukkan bahwa ya this is Aran effect. Ya itu dia. Aku nggak setuju sama Aul, semua mata, kuping juga, dengernya Aran juga. Udah mata, kuping, semua mulut ngomongin dia. Semua alat indra tuh, bener gak? Indranya yang mana nih? Bukan indra gang sebelah. Bukan. Iya. Indra pendengar, indra berbicara semua ngomongin Aran. Bener. Bahkan sampai ketikan semua. Aran. Malah menurutku ya, ini bisa jadi pelajaran nggak sih untuk mungkin tim-tim yang berada di klasmen terbawah, yang mungkin nantinya harus melihat look up juga bagaimana Aran dengan kehadirannya yang ternyata benar-benar tidak menghilangkan api dari aura fire. Ya, malah membakar lagi nih ya. Itu dia, never lose your flames. Widih, Wah. ada ya di Ya, kalau KB ukuran L, kalau Ranger mah Aul M. Aul M. MM. XL. Nah itu ya. Tapi memang fansnya banyak dan bahkan ketika kemenangan satu sudah di tangan dari Aura tuh lihat. Sudah mereka semangat tertawa lebar. Benar. Tapi memang itu semangat dan support system dari Aura fans ya. Wajib tetap ada. Wajib tetap ada. Tapi buat para Sonic juga jangan mau kalah. Jangan mau kendor. Karena ini masih best Sonic. of 3 series ya kan. Dan walaupun semua tim yang di atas ataupun yang di bawah, Nah, semua itu tetap dia. harus mendukung. Apalagi yang namanya dukungan dari para super fans ini sangat berarti. Iya. Baik adanya tim di atas atau bahkan di bawah sekalipun. Iya, Dan dukungan benar. dari Super G ya. Oh iya, harus semua kita harus mendukung. Mau di atas, mau di bawah. Karena terkadang kalau di atas kita lupa daratan. Kalau di bawah tetap harus didukung. Nah, tapi sekarang sudah berbeda keadaannya. Tidak ada Valentina yang diperebutkan, tapi Sans lebih memilih Yves-nya. Apakah akan ada Varsha dari kubu Aura Fire untuk memastikan bahwa nantinya setidaknya akan ada damage tambahan dari high ground. Kaca terbuka, bahkan masih ada Varsha juga. Valentina masih open. Valentina, menarik. Valentina tadi Valentina tadi sih nggak sempat untuk mendeliver damage dan Sans benar-benar dikunci pergerakannya oleh Sin. padahal itu hero nyamannya Sars juga ya. Tapi Iya. akankah ada Varsha untuk Sin? Dan aku udah penasaran akan berada kemana lagi di hero untuk Aran ya. Dan ternyata Beatrix dan Arlott. masih sama ya. Di flex dulu. Iya. Kayaknya emang bener-bener Kabuki mau menangin match up lawan Albert deh di sini posisinya. Apalagi dengan Cloud versus Beatrix yang mungkin besarnya ketika sudah punya Claw itu bisa 1v1-in dan kalau ada Blazing Duet sekalipun tidak akan jadi masalah. Link terbuka untuk saat ini. Namun, Kairi apakah akan mengulangi tren yang sama seperti game yang pertama yang dimana dia benar-benar tidak tumbang, tapi sekalipun menuju ke arah backline dia pun tidak akan bisa untuk men-take down sosok Kabuki. Alright, tapi kayaknya kali ini mungkin harus ada bermain mulai di ke arah flex pick, kalau enggak mungkin Onyx akan coba terbaca lagi. Dulu nggak sih? Kufra dulu adalah bisa jadi hal yang sangat baik, tapi ternyata Masya mereka pengen langsung menuju ke arah Beatrix dan 100% win rate. 100% win rate. Tadi bisa aja. Dan kalau misalnya kita lihat juga, ini juga tadi ada yang DM aku, ada yang bilang, Lang, poninya Aran bentuk love. Waduh. Poninya Aran bentuk lo. Gimana? Jauh, Belah dua, tapi agak melengkung gitu Coba maksudnya ya. coba mungkin Bapak produser nanti bisa ditunjukkan ya. Boleh, Biar lebih kamera spesifik. ke Aran. Coba ya. ke Ke Aran. Aran nih nanti ya. Agak curly berarti ya. Iya. Agak melengkung ke dalam gitu kali ya. Jadi agak bentuk love. Nah, mana. Aran. Nah, Iya sih, mirip kok disambung tuh. iya kalau disambung ya. Mirip love kan. Lope. Terima kasih banyak loh ya. Terima kasih banyak ya untuk viewers dari MPL yang aneh-aneh aja. Waki Wijaya, thank you. Oke, kita balik lagi. Kreatif ya. Tidak ada Valentina, Ya. karena mereka juga tahu power dari scene ini dengan Eve-nya tadi itu sangat power. Posisi dengan sangat mahal. Dan bahkan dari kiri, setelah aku tadi selesai game pertama, aku bilang, Kiboy, Ya. after dia dapat kekalahan, biasanya dia akan coba tempo permainannya lebih agresif lagi di game. Iya. Maka Kiboy gak akan dapet show ya. Mungkin kalau misalnya ngeliat dari pola band untuk mid lane-nya Varsha bisa di band, tapi ternyata tidak. Varshanya dibiarkan dilepaskan, tapi ada Oke. Paramis. Apakah Kufra akan ditutup? Saja di band, Grok terbuka. Bahkan masih ada Franco loh. Jangan lupakan Franco yang kita tahu sendiri bahwa dengan power dari Bloody Hand, dia akan bisa menangkap satu pemain dan tentunya tanpa adanya Flicker Purify yang tidak akan bisa aktif ketika terkena efek suppress. Oh, Kaja nggak di band ya? Enggak di band dari tadi. Kaja Franco terpamakannya dan sekarang Grok yang diamankan. Ben menuju ke arah Grok, artinya Kaja Franco bisa dimainkan di game kali ini. Tapi aku cukup setuju
setuju sih untuk ban ke arah Grok ini. Kita tahu Grok ini punya targeting yang banyak. Oke lah, nanti ada efek suppress yang dimiliki oleh Kaja dan juga Franco. Tapi perlu diingat, itu single target. Dan siapa yang nanti bakal bisa nge-follow up oleh Kaja? Ya, ini damage-nya minim banget. Cloud perlu waktu. Yves juga perlu item, Masha juga perlu late game. 3 hero yang mengandalkan item inilah yang seharusnya juga perlu diperhatikan bagi Onyx ketika nanti Keyboy dengan Divine Judgment-nya yang memiliki satu follow up yang harus benar-benar full damage. Dan itu mungkin akan ada di tangan dari Kairi ketika nanti last pick-nya menuju ke arah Assassin, entah Lancelot, Link, atau bahkan Hayabusa. Apakah mungkin akan ada Esmeralda kali ini? Untuk bermain di laning jauhnya untuk memenangkan match up. Esmeralda atau Export? Export. Aku milih Export melawan Masha, kayaknya menarik. Masalahnya kalau Export sekarang, ini mungkin bisa menjadi mahal. Dan bahkan kalau misalnya ngomongin Hero Hill, kita nggak tahu apakah orang akan bermain dengan Hero Hill dan bahkan Parsha. Mereka akan turunkan lagi dan Esmeralda. Wow. Oke. Like I said before. Berarti di sini tinggal satu hero untuk Kairi. Dan last pick yang masih sangat terbuka sekali, masih sangat open sekali. Baxia. Baxia kayaknya agak cukup berat. Kenapa nggak dia coba main? Oke sih, Baxia oke sebenarnya. Buat tahan early-nya nggak sih? Tahan Ya, tapi early-nya. kurang damage. Tapi kenapa dia nggak mainin Lancelot sekarang? Oke. Mainin Lancelotnya. Mainin early damage-nya. Mainin gimana caranya dia minta the late game bisa pick off ke arah Parsha. Dia bisa pick off ke arah Esmeralda bahkan biasa sekali. Atau Hellcard. Wah. Hellcard mahal. Ini Hellcard mahal. belakangnya bakal ditabrak-tabrak ya. Ada Abis. Masha. Kalau misalkan nanti ada Hellcard lagi. Dan Tapi dia butuh early ul. Iya. Sekali ini kebanyakan. Martis. Martis. Sepertinya kita akan melihat true damage dari Martis dengan ultimate-nya yang mungkin bisa jadi sebuah pertanyaan apakah cukup untuk memfollow up Divine Judgment atau tidak nantinya. Waduh, alamak, luar biasa seru sekali pertandingan kali ini. Woi, gila sabar-sabar. Sabar. Tapi ini 2 match terakhir nih, Ul. 2 match terakhir dari Iya, dengan kemenangan penuh ya, 2 poin penuh tanpa balas juga. Dengan, ya kita lihat juga performa dari Albert yang memang sudah berkali-kali main untuk line up yang diturunkan dari Oni dengan hasil yang baik juga. Dan sekarang dari kemenangan penuh tanpa celah satu game pun yang tercuri, sekarang pecah di tangan Aura Fire. Tapi gamenya aja, karena ini adalah best of 3. Masih ada game yang kedua, apakah akan satu sama atau nantinya Aura Fire akan mengejutkan dengan 2-0 tanpa balas. Karena semangat dari super fans di MPL Arena juga sudah luar biasa memberikan dan mentransfer energi positifnya nih. bukan hanya yang di arena. Di rumah. Di kolom komentar coba adik-adik absen dulu adik-adik. Di kolom komentar. Boleh absen dulu dari mana aja. Aku bang. Coba yang mau dipanggil Aku. satu persatu adik-adik absen karena yang di sini sudah rame. Jadi kolom komentar jangan mau kalah kendor ya. Tapi memang dari Aura Fire ya sebelum berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Bigetron Alpha, mereka juga harus tunduk di tangan dari Red Bergen dengan 2 poin. Makanya ini yang perlu diperhatikan juga bahwa mereka belajar dari kekalahan. Mereka benar-benar tidak mendapatkan poin di fase minggu yang kedua, tapi mereka bangkit kembali di minggu yang ketiga, membawa Samo dan juga Aran. Yes, benar dan bahkan membawa tren positif semenjak kemarin mereka mendapatkan poin pertama mereka. Oke, ini udah ada Saifuddin, ada Gaga, Zaki Gaming, Theophilus semangat podcasternya, Rida Dinda, Skid God, Muhammad Akmal, terima kasih banyak dari Jakarta Selatan tuh. Double D, banyak banget Aul yang nonton, yang di rumah terima kasih banyak lihat. Karena yang di MPL Arena mereka juga nggak mau kalah kendor sama kalian semua. Betul, dan jangan sampai nih nanti kalian di kolom komentar malah berantem, malah ribut-ribut. Karena super fans yang di sini juga mereka sportif semua. Benar. Apa tuh? Kendalikan viewers yang berantem dengan absen, bocil absen. Bocil absen, kalau di sini udah absen nih ada Anya sama Awah. Hanya awal kali ini. Wah, ini by the way ada informasi yang menarik dari minggu yang kedua top 5 band Heroes ya. Fanny 36 kali di band. Langsung ada Yves juga, Link, menyusul dengan Valentina dan Kaja. Ini 5 hero yang bener-bener kayaknya di rank juga sering kita ketemu nggak ya? Iya. Tapi kalau misalnya kita udah lama banget gak minta like, masa yang nonton 200.000 orang, 500 lebih, like-nya cuma 18.000? Adik-adik, tunjukin kemampuan kalian. Bocil Mobile Legends yang terkecil tersolid, like dulu, udah lama gak minta like. Jangan cuman mencet retri aja yang cepat, mencet like yang cepat. Jangan kalah fase
Close hand. Mencet like nggak boleh genap. Harus ganjil. Harus ganjil. Unlike dong. Karena kadang bener-bener iseng tuh yang genap ya. Like dulu lah adik-adik, tunjukin. Sobat Mobile Legends yang terkecil tersolid mumpung kita lagi free. Terkejut tersolid. Terkecil tersolid mereka. Oji geledek ya. Iya, kan dibilang ojek ledek. Sobat Mobile Legends sekarang kendor loh. Gak ada kendor. Kendor loh. Gak ada Langsung kendor. mereka satu suara ya kan. Dan mereka benar-benar langsung menunjukkan energi-energi positifnya tentunya di kolom komentar. Iya, apalagi kan tiap hari ditemenin ya kan. Weekday ada MDL, Tadi weekend ada MPL. Oh, berapa detik sih kita minta like? 18.000 tadi terakhir. Iya, sekarang udah berapa nih? Lihat, udah 25.000. Gila emang bocah Luar Mobile Legends. biasa. Luar biasa, Red. Tapi sebentar lagi kayaknya kita akan menuju ke dalam in-game. Everybody, are you ready? Karena sebentar lagi akan ada pembuktian nih, Aul. Yap. Apakah akan ada sederhana story yang manis, tapi nampaknya mereka belum megang handphone. Salting. Sabar. bisa. Sabar Ranger Sabar. Mas, jangan Saya salting udah gitu dong. sabar. Jangan salting gitu dong. Sabar dulu Jangan teman-teman. salting. Sabar. Lo tau gak? Gua kalau lagi nggak kerja jadi caster kan gue kerja ya. Ya, Tapi kalau lagi jadi caster tuh kan pasti kita memandang ini kan. iya. Ngeliat adem-adem tuh deman banget. Ini ada top 5, Pick Hero, Beatrix menjadi terfavorit. Ya, karena mau bagaimanapun Beatrix di late game, DPS-nya tinggi banget. Selama Beatrix nggak terkena efek sisi, dia aman. Tapi kalau misalkan dia tertangkap, wah itu akan ada cerita yang berbeda. Makanya Beatrix menjadi top 5 dari week yang kedua untuk Pick Hero di MPL Indonesia. Oke, gold lane yang memang sudah mulai bermunculan Beatrix. Walaupun sebenarnya kadang kayak Cloud sering banget di match upin sama Leslie ya. Ya. Karena minim escape mungkin sekarang nggak terlalu yang jadi prioritas juga. Tapi Pakito nih yang tiba-tiba mendadak viral di season 12 Ya, ya. apalagi sebelum kita mulai season 12, dia benar-benar di buff habis-habisan. Heavy life punch di buff, terus jabnya bisa clear wave. Iya. Itu yang mungkin bakal jadi mahal, karena Bapak kita clear wave-nya nggak nyampe 3 detik. Ya, yang aku ingat sebelum Pakito viral nih, Iya. Sorizo yang udah punya power terhadap Pakito. Dan kita udah ngeliat gimana performa yang pertama kali dibawakan sama Kars sih. Makanya. Dan sekarang Pakito benar-benar sudah mulai pelan-pelan di ban juga. Bahkan kayaknya pelan-pelan bakal naik nih. Ban rate daripada Pakito itu sendiri. Iya, band rate Pakito udah masuk naik. ke Gila, seru. iya prioritas juga ya. Iya. Seru banget ya kalau lagi rame gini ya. Gak bisa kendor. Gak bisa Iya. Lihat halo bonekanya tuh. Lucu Boneka banget aura ya apa bonekanya ya. Udah naga ya. naga. Bonekanya. kan? Bonekanya. Naga. Naga. Halo Kak. Waduh. Waduh. Apa tuh? Oh, Kayes. Oh, sekarang Kayes ada 2 ya. Oh, ini siapa nih? Yang mana yang asli? Waduh. Yang mana asli yang yang Kayes? itu. Wah, Sama saja ya, sama-sama Sama saja. cantik semuanya. Benar. Wah ini semangat banget ini gak dari tadi gak berhenti loh ini. Wah. Dari super fans. Tapi ini Sobat Oding juga nggak mau kalah nih kayaknya. Sobat Oding juga nggak mau kalah, nggak mau kendor dia. Albert baru main Belum kedengeran lagi. Nah. Tapi Ranger Mas Aul, Apa tuh? ada sebuah aset yang menarik di sini. Skylar. Di mana Skylar berada di urutan yang ketiga, Ranger Mas. Saya udah lama gak nge-cast dia nih. Iya. Skylar, biar Skylar. suara-suara aja yang nge-cast. Tapi Albert kali ini mengungguli dari sang partnernya, Iya. Skylar. Dengan gold per menit 1000. Gold per minute 1000. Wow. Jarang banget loh, zaman sekarang dapat gold per minute 1000 tuh susah loh. Susah banget. Susah banget. Biasanya tuh Makanya. 900. Apalagi kalau kita udah mulai masuk ke late game ya kan, makin lama game berjalan tentunya rata-rata gold per menitnya juga kan akan makin lebih sulit untuk dihitung. Berarti ini menunjukkan juga ya di saat kayak Albert bermain dia bisa menunjukkan performa yang begitu luar biasa ya. Iya, itu dia. Dan yang paling menarik juga ada Haisa Amor. Ada di urutan yang kedua, bahkan di atas dari Skylar dengan damage per goldnya ini kalau misalkan kita lihat ada 5.19. Tinggi banget. Paling tinggi ya. Iya. Tinggi banget. Dan Karena kalau waktu kita lihat kemarin dari Savage ya. Iya, makanya apalagi kemarin dia mendapatkan Savage pertama juga. Sama Mini kalau nggak salah. Hanya kalau ada Savage pasti ada Maniak Jambul. Oh, Tapi iya, itu iya. bisa di game keduanya. Salah kah Maniak gue? lagi. Iya, nggak Tapi salah. salah gak gue habis? Benar. Ya, Iya, masalahnya setiap kali ada Savage pasti ada Maniak. Iya Oh, dia dong. jambul ya. Saya salah. Ada tuh di depannya. jambul. Jambul air apa jambul kelutuk. Adek, jambu. Jambu. Beda lagi. Sabar. Nah, Ih, ini Itu lucu banget tuh. light stick ya, Halo. light stick Oh, ya. Itu light light stick. stick. Light stick Emang tuh. bisa nyala itu? Bisa nyala coba nyalain. Mana di
pialanya. Yang aku mati belum di-charge. Oh, makanya baterainya ganti. Disuruh ngejar Parsa, malah dia gak ada rasa. Wacau! Bahaya, disuruh ngejar Parsha emang ya. Makanya, tahu gak kenapa gue gak pernah pingsan? Karena gue sering sadar diri. Oh, Sadar diri, Dek. aduh. Disuruh ngejar Kadita malah ngasih luka. Wah. Waduh, halo Kak. Halo Kak. Wah, kalau ini beda Ji. Disuruh ngejar Link, malah kamu yang dibikin pusing. Wah. Ini disuruh ngejar Link, malah linglung. Malah linglung. Halo Kak Fonzi, Masya Allah. Kenapa sih Oji salting banget kalau ketemu Kagak Kak Fonzi? semua cewek bikin salting. Ini cewek. Ini Semua cewek. cewek. Termasuk cewek yang ini. Aduh, cewek. Termasuk cewek yang ini bikin salting nih. Ini udah bukan salting lagi nih, Mak. Dengkul lemas. Dekul lemes. Wah ini. Wah, ini Samo nih. Halo Bang Ini- Samo. Halo. Walaupun kita merindukan permainan Samo ya. Iya, permainan Ruby, Sama Lolita, Lolita. Chou, ya kan? Oke. Tapi kita lihat juga di mana ini mungkin Seth Lucas adalah sosok yang baru dan fresh banget dan dikombinasikan dengan Facehugger. Itu yang mahal. Ya, dan paling jangan lupa bagaimana mental mereka bisa nge-push, apalagi dengan beraninya Aura Fire yang selalu membuat move nakal aku bilangnya. Karena ada resikonya. Kalau misalkan berhasil bakal jadi high reward. Kalau misalkan tidak berhasil ini bakal jadi ancaman. Dan ini dia game yang kedua yang akan kita saksikan sesaat lagi. Oke. Karena dari emblemnya kita juga akan melihat Aura Fire versus Onyx dengan basic common emblem di Cloud dan juga basic common emblem di Esmeralda. Kita akan lihat Hybrid Dragon yang menarik nantinya. Oke, sekali lagi, apakah Aran akan menutup ini dengan manis atau Boots akan mematahkan ekspektasi dan membawa ke game yang ketiga? FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go! Let's go. Tapi aku salvo dengan Aura Fire yang memiliki 4 tenacity. 4 tenacity yang tentunya akan menjadi alasan kenapa mereka berani untuk melakukan teamfight di early game. Gak cuma Kairinya yang membawa Martis dan mungkin akan terancam sedikit dari segi bagaimana power of retribution-nya. Tapi untuk saat ini Trill juga diamankan sehingga physical damage dari Kairi sangat tinggi adanya di early game. Ya, dengan sekarang sama 3 quantum charge ya yang dibawakan oleh masing-masing tim. Tapi balik lagi 4 tenacity, 2 agility untuk Varsha dan juga Esmeralda. Dia memanfaatkan banget dari segi mobilitas pastinya. Tapi untuk kali ini kembali bermain cukup sabar, temponya sangat-sangat low banget, hanya beradu poke saja, walaupun Keyboy sekarang sudah menzoning out keberadaan dari High. Tapi yang menarik adalah lihat bagaimana Boots ini mengamankan satu buah Master Assassin yang tadi diamankan juga di game yang pertama sama Aran. Jadi tentunya team fight 1v1 yang akan dicari kayaknya dari teman-teman Onyx nantinya ketika sudah mulai masuk ke late game. Apalagi kalau Mashanya udah ready dari Boots. Oke, tapi Sin dipaksa untuk mengeluarkan satu buah Wings by Wings untuk mundur terlebih dahulu, menghindari adanya first blood yang terjadi. Coba untuk mengumpulkan dari segi XP untuk mendapatkan ultimate-nya karena Turtle saat lagi akan muncul. Walaupun di arah top lane masih menjadi Infinity War antara Boots dan Aran. Oke, kalau ngomongin Infinity War ini benar-benar emang gak ada habisnya. Ditambah lagi lihat, Suns sampai masuk ke arah top lane, tandanya ini ingin mengamankan sekali teritorial untuk Turtle yang pertama dari pasukan Onyx nih. Wah, ternyata gold crab ya berhasil untuk diamankan oleh Kabuki. Dan ini balik lagi dengan adanya tipikal dari Rendrin yang bisa set up duluan. Oke, tapi ternyata ada zoning out yang dilakukan oleh seorang Aran menuju ke Kairi. Kairi mundur ke arah belakang, sedangkan Aran bakal coba untuk melakukan distraction. David Jaff setelah dikeluarkan bersama dengan Zen. Di depan sana Far akan coba melakukan following up dan bahkan arah pasukan dari Onyx harus melepaskan sampai pertama. Keyboy mundur ke arah belakang, Rendrin setelah dikeluarkan. Fresh Sword-nya gagal for nothing. Tapi sebenarnya Kairi masih bertahan hidup. Dan untuk kali ini Kairi harus mengakui Aran masih terlalu strong untuk bisa ditumbangin. Bahkan Boots pakai sprint buat ngejar Aran ya, tapi ini dia dalam prediction kembali imbang Masih 50-50. 3-3. Masih 3-3, Mirko Ranger masih belum berubah, sedangkan Profesor KB dari Shevin dan juga Aul masih dengan sama ya. Ya, masih belum ada perubahan dan masih konsisten juga dari game yang pertama menuju game yang kedua. Tapi ini dia sebuah pertanyaan, apakah nggak cuma Mirkers tapi Jikers? Jika Jikers or Mirkers atau Jibles or Mirbles? ini malah aduk hodam blast atau curse ya. Agak mengerikan, tapi sejauh ini gold yang memang sudah dipegang oleh Aura Fire, mereka benar-benar sabar banget, disiplin banget. Tapi satu buah retribution untuk Little Wonder-nya pun bisa diamankan untuk Kairi. Sabar lagi, dan turun lagi temponya, belum ada kembali ya, belum ada first blood loh di menit-menit awal. Tapi audience prediction Face of the Galaxy. Wow, audience prediction yang mengungguli Onyx sejak win
kemarin nih, Aul. Ya, dan sekarang walaupun bedanya tipis ya, tapi mostly dari Aura Fire yang udah mulai membuat harapan juga. Walaupun di sana ada Fidra Strike. Oke, Federal Strike dikeluarkan, tapi Kimo yang akan coba memaksa dengan David Chapman. Memancing Vengeance yang telah nyala kembali membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Membuat Albert mundur aja dan dia tidak mendapatkan wave-nya itu udah hal yang mahal. Tapi depan sana Kimo surprise attack. Happy birthday Kimoy! First blood berhasil didapatkan oleh para pasukan dari Aura Fire dan bahkan ini membuat Albert harus dia mengurungi niat dia untuk bisa menuju ke arah bottom lane, Profesor. Ini terlalu banyak dan bahkan planting sendirian untuk Kabuki bakal jadi fat banget di early game, apalagi di bawah menit yang kelima. Dan masih ada satu gerobak lagi bonus untuk Kabuki yang secepat mungkin akan mengamankan Blade of Despair-nya di bawah menit yang ke-6. Full plating, full dia. plating. Bonusnya Blade of Despair. Lihat Blade of Despair langsung Di menit yang keempat. di bawah menit 5. Wah, dan sekarang setup menuju ke arah turtle kembali terjadi, tapi Aran kembali muncul dan memberikan zoning out. Fan sudah hadir dan membuat dari Kairi sulit banget untuk masuk ke dalam teritorium. Langsung ada Sin memberikan langsung Federal SM ke arah belakang. Bot mencoba untuk fokus ke Sin. Distract sekali buka. Sans kan sama lebih dalam lagi dengan reward manipulation di depan sana. Dan Fan lihat dia bebas banget mainin turtle-nya. Tusuk pakai retri atau enggak urusan belakang. Lihat dia bakal pakai retribution-nya. Ingat yang dia lawan adalah Onyx. Salah satu pemegang dari objektivitas tertinggi tim di MPL Indonesia. Ya, Kairi pun gak bisa masuk sama sekali, langsung kena Falling Star Moon. Dan berkali-kali di arah bottom lane, Albert mengeluarkan satu buah Blazing Duet untuk clear wave secepat-cepatnya. Oke. Tapi bahkan di atas udah bakal hancur lagi nih. Gold Shield Turret, Tower Objective, 2 turtle. Kalau ya, kalau Aura Fire mendapatkan turtle yang ketiga, nanti malam sudah bisa dipastikan Fan akan makan seafood dengan saus landak. Kura-kura saus tiram? Itu Atau dia. apa? Karena balik lagi, udah dapetin Gold Shield Turret di gold lane, top lane-nya, XP lane-nya, dapetin Tower Objective, turtle yang ketiga kalau didapatkan ini bakal jadi gold advantage menuju ke 5.000. Oke, ingatlah ada konsol gaming. Dimainkan Keyboy coba untuk menyusuri. Tapi terlalu jauh dan tidak bisa di following up. Keyboy akan coba dipaksa. Hai bakal bertahan. Federal SM di depan sana. Keyboy sakaratul maut. Surprise attack. Akan ke arah Happy Birthday. Tapi nampaknya Keyboy mengurungkan niat. Karena Keyboy juga nggak punya flicker. Albert untungnya masih bertahan dengan ada Battle Mirror Image dan Sin. Ini Sin juga udah mulai harus memperhatikan wings by wingsnya dia sih. Aku jujur ya, aku ngeliat dia bagus main wings by wingsnya. Tapi dia terlalu terburu-buru gunainnya, Profesor. Kita kayak ngelihat Suns yang melakukan hal yang serupa gak sih? Suns di zaman dulu. Iya, ini berarti kayak Sins. Let's say dia benar-benar nge-distract biar nanti fokusnya dari Onyx itu menuju ke arah hero sehingga yang objektif towernya dilupakan, Dilepasin. dan tidak bisa untuk melakukan defense untuk saat ini. Aura Fire unggul bahkan 2 turtle, 2 tower sehingga goldnya makin mendekati ke arah 5.000. Wah, ini udah 3.000 ya. Dan sebenarnya tadi ada Boots juga mau berusaha untuk split juga di arah atas, mau nyicil keberadaan outer turretnya, tapi langsung dijawab dan diberhentikan pergerakannya oleh Aran yang punya mobilitas cukup kencang juga dengan adanya agility tadi yang sudah dibongkar juga. Tapi nampaknya Kairi bakal termakan di depan sana untuk berangkat memperkuat menutup Kairi. Kabuki masih dapat bertahan di depan sana dan bahkan Kabuki melengkar. Lihat pet yang berhasil. Renner Rapati dia tidak masih dapetin poin tetapi ditutup oleh Hai. Fan Sakratul Maut mencoba diselamatkan. Aran is coming. Aran defense menuju ke arah Sun. Dipukul mundur ke arah belakang membuat selamatkan dari Onyx. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Rico, tribute to Conan from Aran. Aran hadir untuk memukul mundur Onyx dan akan menjadi perfect turtle kah untuk Aura Fire, karena sekarang banyak banget distraksi. Lane atasnya harus memang dibersihkan terlebih dahulu dan perfect turtle. Perfect turtle. Aura di game kedua kali ini mereka makan kura-kura saus balado. Dan ini dia 5.000 gold yang exactly perhitungannya dari menit yang keempat sudah ada gara-gara Blade of Despair, gara-gara satu tower di XP lane, gara-gara Gold Shield Turret. Semua keuntungannya benar-benar perfect banget. Tapi pun di depan sana juga nggak bisa langsung ke arah seorang Kabuki. Fan akan coba memaksa. Fan Slash belum dikeluarkan. Langsung ada Fan Slash. Tiba-tiba surprise attack. Kabuki masih menjaga posisi Kipo. Ini pencet ternyata gagal mendapatkan apapun. Serangan Reno Rapati membuat Albert tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena damage terlalu besar. Aran is coming up. Sin akan coba untuk memaksa. Tapi di depan sana Rico atas from Aran. Langsung di depan seorang Sas yang memegang Rico nomor 2 terbanyak di MPL Indonesia. Mentalitas dijawab oleh Aran. Counting lagi dengan recall-recallnya, walaupun Kairi masih coba untuk bisa mendapatkan sedikit cross
masing-masing jungle yang dimiliki oleh Van. Tapi in-game equipment di menit yang ke-8 nih, Profesor Gabriel. Wah, ini udah bener-bener udah set up menuju ke arah burst damage. Tapi Kairi Mencoba untuk melakukan service tapi dia terlalu dalam dan untungnya tidak ada hero suppress. Kalau ada hero suppress itu Kairi bisa dimakan ditelan bulat-bulat. dan untungnya dia juga memiliki satu buah item, bahkan dua, yang menuju ke arah blade. Betul sekarang kalau kita melihat ya, bagaimana cara Kairi bertahan adalah dengan bagaimana cara dia juga untuk melakukan lasit. Karena killing spree-nya gak jalan, Ranger Mas. Dari tadi killing spree-nya digagalkan berkali-kali, padahal kita tahu ada defense yang tepat. Oke, langsung Albert mengejar di Solo Pico. Dibantu dengan Hai. Tapi Kimo itu terangkap di depan sana. Upper Sword terlalu sakit. Albert terperangkap dengan satu pemain kill. Dia nggak bisa kemana-mana karena Battle Mirror Emotion terlalu dekat dengan Van. Hanya dimainkan begitu saja. Lihat di sini Albert udah nggak punya lagi kesempatan untuk bisa mundur dan akhirnya dia tumbang. Dan Lord ingat menjadi penentu untuk satu snowball Onyx. Apakah dia bisa membayar utangnya atau tidak? Ya, ini 7.000 utangnya. di menit ke-9 udah 7.000 perbedaan gold yang di-lead oleh Aura Fire. Dan bahkan kita bisa lihat satu pun turret dari Aura Fire belum ada yang tersentuh sama sekali. Dan di Rico dulu. Aran is on fire. Aran kali ini Rico tas Aran untuk Oret benar-benar membuat para masukan dari Aura Fire membangun mentalitasnya. Dan lihat Aran walaupun dia tahu ada defense adjustment, dia nggak masalah sama defense adjustment untuk dia itu nggak masalah. Ya, berani tuker, berani juga untuk nahan badan, tapi real time win probability memang 63% dipegang oleh Aura Fire yang sudah mendapatkan Lord pertama. Walaupun Lord yang belum teringat sekarang sudah berjalan di arah top lane, apalagi jalannya pakai grab dengan diskon 90%. Oke, 90% dan 9.000 gold gap atau perbedaan akan diperlihatkan sama Aura Fire sesaat lagi. Onyx kalau unggul 10.000, 12.000, 14.000 kayaknya udah biasa deh. Tapi lawannya Onyx sekarang yang unggul hampir 10.000. 6-0. Ini benar-benar Onyx dikandangin sekarang Ranger Mas. Dan bahkan dengan Lord bisa jadi malah petaka karena Aura Fire sedang unggul di game yang kedua kali ini. Oh my god, Lord di arah top lane bahkan sampai oh minus flash. Kyrie untungnya masih ada mortal coil menuju ke arah belakang. Dan Rapatinya masih dikeker dan bahkan coba ditahan. Dan Rapati sayang sekali kombonya hampir bisa mendapatkan saat. Dan Keyboy kali ini langsung membantu Bus terperangkap. Lihat base-nya bahkan coba difokus oleh seorang Aran di arah tengah. Kyrie sedikit demi sedikit mereka masih memiliki Super Minion. Bukan sampai kejemur gold, oh my god. Onyx benar-benar dikandangin. Reward manipulation. Bahkan sistem tadi pentas akhirnya memecahkan satu poin dari tim Onyx. Aura Fire masih bertahan. Walaupun satu poin didapatkan, tapi mereka menukarnya dengan sosok dari Kyrie yang lebih mahal daripada Sid. Wah, ini 9.300 yang memang dimiliki oleh Aura Fire. Dan itu dia Renner Rapatinya. Renner Rapati from Kabuki, tapi mana Flash? Hai, tidak bisa di following up. Para pasukan dari Onyx mereka akan mundur ke arah belakang. Untuk high ground-nya besar ya, untuk high ground-nya kuat. Kalau high ground-nya tidak kuat, ini akan menjadi bencana Aul. Oke, dan ini tidak adakan lagi dari buff milik Kyrie. Semua terinvasi. Onyx hanya bertahan dengan 3 base turretnya saja. Dan kita bisa lihat dari Lord Advantage dengan 2.300 gold earn ya loh. Ini tahu nggak Aul apa? Apa tuh? Cuan benar. Ya, karena balik lagi mereka mendapatkan jalan yang begitu bebas di arah base turretnya. Dan bahkan sekarang lihat keunggulan dari masing-masing individualnya. Lihat dari Aran unggul 3.700 di atas Boots. Sosok yang dia mention Idol. kemarin dia sebut idol. Oke, kembali lagi lihat arah Rico tas from Aran Beam untuk Cornet kali ini berhasil membuat Onyx cukup gentar, memaksakan satu buah poin kill untuk Aran di arah bottom lane, tapi nampaknya itu terlalu mahal. Bahkan Keyboy sekalipun kalau dia dipencet terhadap Aran masih ada immortality, Profesor. Ya, terlalu banyak source di sini, terlalu banyak sumber daya kekuatan dari Aran untuk bertahan hidup. Dan lihat bagaimana Lord yang seharusnya lagi dan lagi untuk Aura Fire ini akan jadi Lord gratis. Karena Kyrie masih belum bisa untuk invade ke dalam area river. Sulit tentunya untuk keluar dari zona nyaman Onyx. Karena Hai dengan final slash-nya, Hai jadi pagar di depan sana, Pak. Iya, dan dari Onyx ini banyak banget hero-hero scaling. Yes, setuju. Tapi Aul harus lihat. No turret, Ya? no Lord, no turtle. Onyx, what happened Naya now? Tapi gini, Onyx pernah berada di posisi ini. Yes. Onyx pernah dikasih 7 Lord, dia hajar semuanya.
dan dia mampu untuk comeback. Apakah akan ada skenario tersebut? Karena memang dengan 10.000 gold kali ini, apalagi Lordnya ke arah mid lane, ini bakal jadi team fight advantage untuk Aura Fire. Oke, tapi lihat Lord menuju ke arah base turret. Kabuki udah melakukan cekeran, berada mati di depan sana. Atau menuju ke arah belakang. Maka coba melakukan all in, tapi ternyata di arah bottom lane lebih fokus menuju ke arah base turret. Boot mencoba untuk melakukan sedikit gangguan terhadap seorang Van, tapi damage-nya tidak terlalu efektif karena Van masih bertahan. Lord masih bergerak. Aran berhasil mendapatkan base turret. Di arah top lane masih bisa dihilangkan oleh para pasukan Onyx, dan lihat Onyx akan coba dipasang di depan sana. Spray down dari Kabuki yang final slash menuju ke seorang Boot. Spray down, damage-nya Boot masih bertahan mundur ke arah belakang. Lord diselesaikan. Onyx masih menolak untuk diselesaikan dengan satu Lord. Dapatkan Venom extra. Oh, Red Rapanya bro, Kabuki. Albert hilang, 2 poin kill sangat mahal. Albert di depan sana Boot akan jadi poin kill tambahan. Best terbuka dengan sangat bebas. Terpaskan dari Onyx, mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan Kiboy untuk melakukan counter game. Dipecat from Kabuki, kali ini harus berhasil mundur. Kabuki win of nature, masih ada Haskell. Mereka akan mendapatkan ini bencana. Sang naga berhasil mematahkan sang Raja Langit, Aura Fire. Aura Fire is on fire. Aran Effect. Aran. Auran menjadi tim selanjutnya yang bisa mengalahkan Onyx setelah RRQ. Aura Fire menyalakan kembali api dari naganya dan mendapatkan poin 2-0 tanpa balas. Aran the EXP Slayer. Dan banyak yang bilang ini diakui sama para pemain dari MPL-nya bahwa Sin itu bisa jadi cikal bakal the next mid laner, dan dia membuktikannya untuk saat ini di depan The Suns. Dan lihat bagaimana Aran dengan kehadirannya vibes yang dia bawa di Aura Fire mendapatkan 2-0. Siapa yang menduga kalau Aura Fire langsung bisa mengalahkan 2-0 tanpa balas. Dan ini menjadi poin bounce back bagi Aura Fire yang sebelumnya mereka 3 kali kekalahan. Wow. Wah, Ini sinerginya mereka udah luar biasa banget. as a team. Iya, gak ada kalau misalkan oke lah Aran Effect memang luar biasa, tapi kayak mereka gak ada yang terlalu menonjol satu aja gitu loh. Gimana tadi kombinasi dari Feeder Ice Strike plus Tender Apathy? Satu suara. Satu suara.